Halo teman-teman semua, apa kabar? Nama saya Setia Pardana. Saya ingin berbagi sebuah cerita, sebuah pengalaman hidup, dan juga pengalaman kali pertama saya melakukan akses kepada layanan kesehatan. Saya akan membacakan sebuah surat yang telah saya tulis untuk teman-teman semua. Here we go. Hidup memanglah tidak mudah, namun bisa menjadi lebih indah jika kita semua dapat menunjukkan sikap penghargaan. Saya tahu saya unik, tidak seperti kebanyakan anak laki-laki pada umumnya. Teringat pengalaman masa-masa kecil, saya tidak pernah bermain sepak bola ataupun mengejar layangan. Lebih suka bermain di rumah, di depan teras, sambil banyak canda dengan teman sepermainan yang kebanyakan perempuan. I just happy at that time. Mengikuti rasa nyaman membuat saya dapat selalu tertawa pada masa anak-anak. Namun ternyata hal tidak selalu indah. Memasuki jenjang pendidikan atas, saya banyak mengalami pelecehan, kekerasan verbal dan psikis yang membuat saya menutup diri dan menyalahkan diri sampai menstigma diri sendiri. Apakah patut seseorang mendapatkan kekerasan, menyalahkan dirinya sendiri karena ia mendapatkan pelecehan? Bukankah ini sebenarnya merupakan sebuah kesalahan sistem yang tidak dapat memberikan dukungan? Oh ya, usia saya saat itu sekitar 16 tahun. Juga merupakan usia kali pertama saya aktif secara seksual. Tidak perlu ditanyakan kenapa semua hal ini terjadi. Karena sebenarnya pertanyaan kenapa hanya akan memuaskan rasa ingin tahu kita. Tanyakanlah bagaimana. Bagaimana kita dapat membantu mengurangi beban mereka. Apakah saya dapat mengembangkan potensi diri pada saat menyalahkan diri? Mencapai cita-cita dengan maksimal ketika menstigma diri? Bahkan berpikir ke arah sana pun tidak pernah pada saat itu. Masyarakat dan lingkungan sekitar seperti telah memberikan tembok yang tinggi untuk saya agar dapat melampauinya. Semua hal ini membuat saya semakin bingung mengenai siapa diri saya sebenarnya. Bayangkanlah ketika semua hal ini terjadi pada masa transisi, masa pubertas, masa yang sulit ketika tekanan banyak terjadi pada diri remaja. 4 tahun setelah masa itu baru saya betul mengerti siapa saya sebenarnya. Bahwa saya dilahirkan dengan orientasi yang berbeda. Menerima diri saya seutuhnya membuat banyak perubahan untuk menggali potensi diri serta mencapai cita. Termasuk lebih mencintai diri sendiri. Ya, di usia 20 tahun saya memutuskan bahwa saya akan segera melakukan tes kesehatan seksual untuk kali pertama. Namun bukan perkara yang mudah. Perasaan berkecambuk dengan berbagai kekhawatiran seperti hasil tes. Apakah saya akan diterima? Apakah saya akan diperlakukan seperti dulu teman-teman di sekolah pernah memperlakukan saya? Sampai dengan apakah saya mampu untuk membayar tes karena saya seorang mahasiswa pada saat itu. Semua hal ini membuat saya serta-merta tidak langsung melakukannya. Butuh waktu sekitar 1 tahun untuk betul yakin dan mantap dengan informasi yang saya dapatkan dari rekan sebaya. Semua informasi tersebut merujuk saya kepada sebuah layanan kesehatan swasta yang dapat saya kunjungi di sore hari selesai perkuliahan. Sebuah layanan yang juga terjangkau oleh kantong mahasiswa. Namun, yang membuat kenyamanan adalah bagaimana mereka memberikan sikap tidak judgmental dan positif, bahkan tidak berasumsi apapun ketika perilaku yang berkaitan dengan orientasi saya beritahukan. Hal ini juga yang membuat saya selalu kembali ke layanan. Bahwa rasa aman dan nyaman setidaknya bisa saya dapatkan di sana, di balik sikap masyarakat yang justru sebaliknya. Terima kasih.